Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu yang kedua, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Suko, Mojokerto, Jawa Timur, rahimani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wasatiyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh dari keduanya apabila seorang muslim bersikap pertengahan dan juga bersikap adil ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Ada pengaruh besar apabila kaum muslimin mengambil sikap pertengahan dan adil. Sebuah kitab yang merupakan muhadaratu, ceramah ilmiah, muhadaratun lima ali syekh, yang disampaikan oleh yang mulia Syekh Saleh bin Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh hafizahullah ta'ala, yang mana beliau dulunya adalah Wazir As-Su'unil Islamiyah wa Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan di kitab beliau di halaman 33, kata beliau, ini masih pembahasan tentang mereka yang menolak madhab dan mereka yang hulu, berlebih-lebihan di dalam membela madhab. Dua-duanya tidak benar. Sikap kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah adalah pertengahan. Bagi yang masih awam, bahkan bagi kaum muslimin, mengikuti madhab itu diperbolehkan. Bahkan bisa jadi bagi yang awam ini bisa jadi menjadi hal yang sangat dianjurkan, karena dia tidak bisa memahami agama ini sendiri tanpa bimbingan ulama-ulama al-madzahib seperti Al-Imam Abu Hanifah. Nama beliau adalah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di 150 Hijriah. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, seorang ulama yang lahir tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 179 Hijriah.
Kemudian Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i yang dilahirkan tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah. Dan juga Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani yang dilahirkan tahun 164 Hijriah dan wafat di tahun 241 Hijriah. Ini diantara ulama-ulama madhab. Jadi kita boleh, bahkan terkadang dianjurkan untuk mengikuti mereka bagi masyarakat awam. Tapi tidak boleh juga ghulu, artinya kita berlebih-lebihan di dalam bermadhab sampai menghina ulama yang lain atau madhab yang lain. Silakan mengikuti, tapi jangan ghulu. Dan tidak boleh juga menolak atau bahkan membuang madhab. Ini bukan sikap seorang muslim. Maka di sini dikaji, beliau mengatakan, li'anna kalama ulama'il madhahibi, karena ucapan dan perkataan ulama-ulama madhab-madhab itu matlubun, itu hal yang dituntut, fahmuhu, untuk memahaminya. Jadi kita dituntut, diminta untuk memahami perkataan ulama-ulama madhab-madhab. Li'annahum, karena sungguhnya mereka alladzina fahimus syari'ata, mereka adalah orang-orang yang faham syariat, wasawwaruha, dan merekalah yang telah memberikan gambaran tentang syariat agama Islam kepada umat Islam. Lakin, akan tetapi, likulli zamanin ahkam, ini orang yang berhujah bahwa dia tidak perlu mengikuti madhab. Jadi supaya difahami ya, nanti jangan salah faham, ini hujahnya mereka mengatakan demikian. Lakin, akan tetapi, likulli zamanin, untuk setiap waktu atau zaman itu ahkam, ada hukum-hukum tersendiri. Walikulli zamanin fahmun, dan setiap zaman itu ada pemahaman tersendiri. Wasyari'atu, sedangkan syariat agama Islam, manutatun, terkait, bil maqasid, dengan maksud-maksud dari syariat tersebut. Jadi syariat agama Islam, baik itu perintah ataupun larangan, atau itu anjuran, motivasi, atau hal-hal yang dimakruhkan, bahkan hal-hal yang mubah, itu ada kaitannya dengan maksud di balik syariat tersebut. Kita ambil contoh ya, misalnya kita ambil contoh pada jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita umat Islam diharamkan untuk meminum minuman yang memabukkan, itu al-khamr? Kenapa? Di antaranya apa? Hifdzul akli, dalam rangka untuk apa? Menjaga akal. Saya beberapa hari yang lalu bertemu dengan, ya saya manggilnya Mas ya, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya manggilnya Mas, sekarang sama-sama sudah tua. Dia 50 lebih, hampir 60, saya masih mendekati 50. Ketemu, tapi itu beliau dalam keadaan tidak tidak 100%. Kena pengaruh minuman yang memabukkan. Kelihatan itu, Pak. Jadi betul-betul akalnya itu ya bicara, tapi seperti orang yang tidak sadar berbicara. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran syariat, yaitu meminum minuman al-khamr yang memabukkan. Padahal di dalam syariat Islam terkandung maksud kenapa Allah melarang khamr, dalam rangka hifdzul akli, menjaga akal. Dan sebenarnya bukan hanya menjaga akal. Larangan minuman keras itu juga hifdzuddin, menjaga agama. Agama seorang akan rusak dengan dia mabuk-mabukan. Dan juga hifdzul mal, menjaga harta. Tidak ada minuman keras itu yang gratis, bahkan kebanyakannya mahal. Bahkan harganya satu botol itu ada yang sampai 30 juta, ya, jutaan.
Maka syariat menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, dan juga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Karena dari mabuk akan timbul apa? Pertengkaran, permusuhan, bahkan pembunuhan. Maka sering dikatakan oleh para ulama bahwasanya syurbul khamri, meminum minuman yang memabukkan itu adalah ra'su kulli khati'ah, adalah sumber dari segala kesalahan. Seorang meninggalkan sholat gara-gara mabuk, seorang membunuh dikarenakan mabuk, ya, seorang berbicara kotor, ya, juga dikarenakan mabuk, dan seterusnya. Wa manutatun, dan syariat agama Islam itu terkait bitahqiqil masalih, terkait dengan, ya, diwujudkannya kemaslahatan, kebaikan. Jadi kaitannya syariat Islam itu disyariatkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan. Wa dar'il mafasid, dan ditolaknya, dihindarkannya dari diri kita kerusakan. Jadi semua seperti itu. Jadi semua syariat Islam itu dalam rangka apa? Dua, tahqiqul masalih, mewujudkan kemaslahatan, atau darul mafasid, atau menolak hal yang merusak. Makanya pernah saya sampaikan kepada hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala bahwa semua perintah Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, ini ringkasan perkataan beliau, ya, saya tidak menukil, tapi ringkasan perkataannya kurang lebih demikian. Intinya, intisarinya adalah semua perintah Allah dan Rasulnya di dalamnya terkandung dua, masih ingat ya, yaitu maslahah, kebaikan, wa manfaah, dan guna faidah. Kemudian semua larangan Allah pasti di dalamnya ada dua hal juga, mafsadah, kerusakan, wa madharrah, bahaya. Semua yang dilarang agama pasti ada kerusakan di dalamnya dan ada bahaya di dalamnya. Hari Rabu kemarin saya mengisi kajian rutin di RSUD Kabupaten Kediri, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, sekarang lebih dikenal dengan RSKK, Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Waktu itu selepas sholat duhur, karena saya ngisi dua kali, qobla duhur dan ba'da duhur. Selepas sholat duhur, saya bertanya kepada seorang dokter, Pak Dokter, apa yang sering, ya, dikeluhkan oleh orang yang suka mabuk? Fungsi hatinya rusak, Ustaz. Jadi pemabuk itu rata-rata apa? Kena liver. Itu rata-rata. Jadi yang dikeluhkan oleh mereka apa? Fungsi itu belum lagi nanti ginjalnya, paru-parunya, dan seterusnya. Tapi kebanyakan kena liver. Dan betul, saya katakan betul. Saya punya tetangga juga demikian. Alhamdulillah sudah tobat. Jadi badannya kecil tapi perutnya besar. Pemabuk. Allah hukum subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tobat sekarang sudah berangsur-angsur sembuh. Jadi, dan itu dikatakan oleh para ulama kita. Jadi syariat ini bukan kosong dari hikmah, ya. Di balik syariat itu ada hikmahnya. Di balik perintah ada hikmahnya. Di balik larangan juga pasti ada hikmahnya. Dan semuanya adalah kembali untuk kebahagiaan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian berjamaah, ya, dan saya beberapa waktu yang lalu memberi contoh, ya, seandainya dalam pernikahan kita ada gesekan, ada perbedaan pandangan suami dengan istri, kembalikan kepada syariat Islam. Bukankah Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semuanya kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian bertanazu', kalian berselisih fi syai', tentang sesuatu, kalian berselisih tentang satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perselisihan itu kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kalau kita misalnya bertengkar dengan pasangan hidup kita, kita mau menyelesaikan sesuai dengan hukum agama atau dengan perasaan, kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita mau menyelesaikan dengan hukum agama, selesai nanti. Akan diberi
solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lebih-lebih kalau dia ketika mengembalikan persoalan itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah diiringi dengan takwa Allah, takwa kepada Allah, akan diberi jalan keluar. Akan diberi apa? Jalan keluar. Dan banyak ini, ya. Ibu-ibu yang mengeluhkan tentang suaminya yang suka memukul, yang kasar, yang tidak peduli dengan keluarganya, bahkan malas mencari nafkah. Ketika ibu-ibu ini bertanya kepada sebagian ustadz untuk diselesaikan masalahnya sesuai dengan agama, dan dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya selesai. Tapi kalau suami yang tidak baik dilawan dengan perbuatan yang serupa, justru menjadi-jadi. Akhirnya terjadilah perceraian, naudzubillahi min dzalik. Ini pelajaran buat kita umat Islam, ya. Jangan buru-buru mengucapkan talak atau meminta talak. Jangan buru-buru menjatuhkan talak laki-laki itu. Pegang itu. Jaga lisan kita dari mengucapkan apa? Cerai. Lalu para istri jangan buru-buru meminta khulu, gugat cerai, meminta diceraikan. Jangan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah mengajarkan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Jadi kalau istri tidak baik, misalnya nusus, ya, dia melawan, dia tidak taat kepada suaminya, bukan dilawan dengan kita apa? Telantarkan dia. Bukan dibalas dengan apa? Kita kasar kepadanya, tidak. Kalau istri seperti itu, tugas kita apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kemudian Rasul juga bersabda, fastausu bin nisa'i khaira, berikanlah wasiat kebaikan kepada istri-istri kalian. Bukan dicaci maki, bukan dipisui, bukan dipukul, bukan ditempeleng, bukan ditendang, bukan kepalanya dijambak-jambak begini. ini yang di luar ini. Kalau di dalam lebih parah ini, kepalanya istri sih jambak-jambak seperti ini, seperti orang kesetanan. Bukan. Tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Beri nasihat istri dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Sampaikan kepadanya tentang surga dan neraka. Sampaikan kepadanya fadilah, fadail, keutamaan bagi istri yang taat kepada suaminya. Sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Dalam satu riwayat, wa ta'at zaujaha, dia mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan oleh Allah kelak pada hari kiamat, ya, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, wahai ibu, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabi al jannati tsamaniyati syi'at, dari pintu surga yang 8 mana saja yang kamu inginkan. Disuruh bebas memilih pintu surga. Wanita yang menjaga sholat, yang apa? Puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan mentaati suaminya, dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fal baqa'u, maka seorang tetap bersama ala nususi ulama, bersama nas-nas para ulama, sabiqin, ulama-ulama yang terdahulu, laisu ma'ana, yang mana ulama-ulama itu tidak pernah hidup bersama kita fi hadzal waqti, di waktu ini. Ini ucapan yang ingin atau ada indikasi merendahkan ulama-ulama. Jadi ucapan ini bukan ucapan Syekh, beliau membantah ucapan ini. Maka ucapan ini dinukil dulu, baru nanti diberikan bantahan. Jadi ada orang itu, ya, mengatakan bahwa kalau kita tetap bersama nas-nas itu apa? Ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, bahasa kita sekarang ya, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana mereka tidak bersama kita sekarang ini, di waktu ini, walaisu
mutatarriqina ila ma na'isuh, dan mereka pun tidak terlibat secara langsung kepada kondisi yang kita hidup sekarang ini. Nah, itu menghina ulama dulu. Jadi katanya Imam Syafi'i kan tidak tahu zaman now, ini zaman gadget, zaman apa namanya medsos, zaman mutaakhir. Maka jangan ikut Imam Syafi'i, merendahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama terdahulu. Mereka mau membuat madhab jadid, madhab yang baru, the new madhab. Nah, tadi mau membuat apa? Madhab yang baru. Mereka menghina para ulama, katanya tidak terlibat secara langsung di dalam kehidupan kita sekarang. Memang betul, Imam Syafi'i tidak hidup di zaman kita, tapi problematika di zaman ini terkadang problem yang sudah ada di zaman dulu, sudah dibahas. Faham tidak? Jadi problem-problem sekarang itu tidak beda, urusan rumah tangga yaitu mencari nafkah, ya, ngurus anak, kan begitu ya. Ya, mengatur keuangan. Ada suami pandai mencari nafkah, istrinya pun pandai menghabiskan uang. Ya mari coba. Ya mudah-mudahan istri-istri kita bukan pandai mengatur keuangan. Berapapun yang dikasihkan suaminya habis. Boso Jawani pun, boso tiang pare orang nyentel. Jadi padahal penghasilan suami semuanya diserahkan, pasrah bongkoan kepada istrinya, tapi habis terus. Karena istri memang tidak pandai mengelola apa? Keuangan. Yang seperti ini tidak boleh diberikan seluruhnya, Pak. Kebutuhan saja yang dibutuhkan oleh istri, untuk belanja berapa, beli beras berapa, bayar listrik berapa. Apalagi kalau tokennya sudah diberikan suami, jangan semua diserahkan. Habis, Pak. Sampai kiamat kita tidak punya rumah, tidak punya motor, nebeng di rumah mertua terus. Kenapa? Karena istri tidak pandai mengelola apa? Keuangan. Jelas ini para jemaah. Tapi jangan kemudian kita terburu-buru bersikap kepada istri yang demikian. Dididik dulu. Cara didiknya itu tadi, diberikan nafkahnya sesuai dengan kebutuhan harian untuk belanja, dan uang saku sedikit untuk istri dan anak-anak kalau mau jajan. Tapi jangan seluruh penghasilan kita berikan, karena dia tidak pandai mengelola keuangan. Ada itu dalam fikih dibahas wanita-wanita yang demikian ini. Makanya dalam Islam itu tidak ada kewajiban menyerahkan seluruh penghasilan kita atau harta kita kepada istri, tidak ada kewajiban itu. Kewajiban kita hanya memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anak. Bisa difahami? Nah, kita kembali kepada kitabnya. Beliau mengatakan, "Wa ma indana min ilalin," dan ulama tersebut tidak tahu apa yang kita hadapi dari berbagai macam ilal, penyakit-penyakit masyarakat. Kemudian wa maqasida, dan tidak tahu maksud-maksud. Wa masaliha, tidak tahu maslahat-maslahat yang ada di zaman ini. Yajibu mura'atuha, yang wajib untuk diperhatikan masalah-masalah dan maksud-maksud tersebut. Kemudian wa mafasida, dan tidak faham kerusakan-kerusakan. Yajibu dar'uha, yang wajib untuk ditolak, dihilangkan kerusakan-kerusakan tersebut. Ini ucapan ini menghina ulama-ulama. Padahal ulama dahulu ini jujur kita katakan, mereka sudah menyusun kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah, apabila kaidah-kaidah ini diterapkan di zaman ini sudah cukup. Tinggal kita mempelajari, menghafalkan dan mengaplikasikannya, mentatbikkannya, menerapkannya. Contoh saya beri contoh kaidah yang mudah bagi kita yang disebutkan oleh para ulama, misalnya dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan-kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Saya beri contoh. Istri minta cerai itu maslahat atau madarat, kerusakan atau maslahat? Tolong dijawab. Nanti saya ajari nih. Kita diskusi nih. Ini pelajaran S1 dan S2 di Saudi Arabia. Jenengan saya ibaratkan kuliah umum ini. Saya dosennya jenengan mahasiswa S1 S2 yang kuliah di Mekah Al-Mukarramah. Istri minta cerai, khulu, itu mafsadah atau maslahah? Mafsadah, semua mahasiswa sepakat
Sepakat ya mahasiswa semuanya, Masya Allah, pintar-pintar mahasiswa. Jadi mafsadah, kerusakan. Ya, istri baik melayani kita, taat kepada kita, memasakkan kita, itu maslahat. Jelas? Kita ingin istri kita baik, ya. Tapi jangan sampai timbul mafsadah gara-gara kita ceramai setiap hari. Kamu itu Dik harusnya begini. Dia stres akhirnya minta cerai. Madorot apa enggak itu? Iya nah. Cegah dulu. Dia minta cerai itu cegah dulu. Sudah santai, slow, bahasanya para ulama slow. Kita para suami tanazul dulu, mengalah bukan untuk kalah. Mengalah untuk dia menjadi baik. Bisa difahami ini? Karena ini problem ini akan terus ada di keluarga kita, keluarga anak kita, di keluarga saudara-saudari kita. Kalau panjenengan diajak konsultasi, jangan memberikan nasihat untuk cerai. Kata-kata itu hilangkan dari kamus kita sementara waktu. Nasihatkan untuk rukun, nasihatkan untuk saling berbuat baik sesama suami istri. Nanti diperbaiki pelan-pelan. Karena kalau istri minta cerai itu madorot. Madorot bagi suami tidak punya istri, madorot bagi istri tidak punya suami, madorot bagi anak. Ya. Ada sebagian istri cerai langsung dapat suami, ada sebagian suami cerai tidak dapat istri. Kenapa? Karena dulu suaminya itu sebenarnya ini kuper, sampai sudah menikah juga kuper. Sulit itu, dekat wanita itu sulit. Dan pilih-pilih sekali. Sehingga ketika cerai, si suami akhirnya menjadi apa? Duda. Ya tak? Sampai bertahun-tahun tidak dapat pasangan lagi. Istrinya sudah laku. Ada sebaliknya. Suaminya cepat dapat, karena memang dulu playboy dia. Jadi suka ini. Jadi ngerentengi, bahasa Jawanya ngerentengi. Sampai ngaji sunnah cek ngerentengi. Jadi walaupun sudah cerai, lakunya cepat, tapi istrinya lambat. Kan kasihan. Ya kalau istri bisa bekerja, mantan istri maksudnya, bisa bekerja, dan banyak mantan suami itu kalau sudah menikah lagi lupa dengan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Anak tidak ada kata cerai, Pak. Yang dicerai adalah ibunya. Setelah selesai masa iddah, istri sudah tidak menjadi istri, tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Tapi anak terus dapat nafkah sampai dia balik atau sampai dia menikah. Kalau laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai dia menikah. Sanggup nggak kira-kira ini? Yo. Jadi eses negatifnya itu banyak. Efek-efek negatif kalau bercerai itu banyak. Makanya di dalam Islam perceraian itu adalah jalan terakhir ketika tidak bisa diselesaikan baik-baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal boleh di sisi Allah itu, perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah apa? Talak. Halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Baik, kita lanjut. Kemudian hadza kata beliau ini laisa min babil i'tidal. Sikap seperti ini, bersikap kepada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama madhab, kita merendahkan mereka, kita katakan mereka tidak tahu masa sekarang ini adalah bukanlah sikap yang termasuk al-i'tidal, sikap adil. Tidak adil itu. Ulama itu Masya Allah menyusun ya karya-karya yang luar biasa. Ada lagi kaidah, mungkin ada yang pernah dengar ya. Siapa di sini yang ngajar? Saya tidak tahu. Apakah Ustaz Anwar Samuri atau siapa? Mungkin Ustaz Muhammad Anwar Samuri LC ngajar di sini Qawaidul Fiqh atau ngajar usul fiqh, siapa di sini? Ya, wis pokoknya nantilah. Pernah dengar kaidah ini? Ad-dararu yuzal, pernah dengar? Kemadharatan itu wajib dihilangkan? Pernah ya? Pernah dengar ini? Jadi hal yang madharat itu tidak boleh dipelihara, harus dihilangkan. Tapi ingat ya, menghilangkan kemadharatan itu wajib manakala tidak timbul kemadharatan yang lebih besar atau lebih munkar. Sebagaimana kemungkaran itu tidak boleh diingkari pada saat itu, baik dengan tangan maupun dengan lisan, jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dan ini adalah
fatwa ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidak boleh mengingkari kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh, panjenengan, mohon maaf ya, sudah tobat dari merokok, sudah tidak merokok, lalu mendidik putra-putrinya untuk tidak merokok, dan kebetulan panjenengan sekolahkan putra-putri panjenengan di sekolah-sekolah sunnah. Oh ya, saya mau tanya, menyebut sekolah-sekolah sunnah itu boleh atau tidak? Apa berarti ada sekolah bid'ah berarti? Boleh ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan di sini sekolah sunnah, di sana sekolah bid'ah, tidak. Itu hanya boleh itu. Nanti saya dalilin kalau nggak percaya. Saya sebutkan dalilnya nanti. Gitu. Wong Nabi yang mengatakan alaikum bisunnati, berpeganglah kalian dengan sunnahku, ya kan? Termasuk menyebut ustadz sunnah itu tidak ada masalah. Bukan berarti kalau saya mengatakan ustadz ini ustadz sunnah, yang sana ustadz bid'ah, bukan begitu. Tidak boleh kita sembarangan dalam memvonis. Tetapi menyebut ustadz sunnah itu boleh. Nanti baca ya, Syiar A'lam An-Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi sering menyebutkan huwa, ya, misalnya min ulama'is sunnah, dia termasuk ulama sunnah. Berarti kan boleh ustadz sunnah. Ya, jelas ya. Ini Imam Adz-Dzahabi di masa dahulu sudah menyebutkan itu. Huwa min ulama'is sunnah, dia termasuk ulama sunnah. Boleh para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi munculnya ya mustalah, istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di zaman Nabi kan adanya hanya ya, di zaman Nabi al-jamaah dan as-sunnah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah yang digabung ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Kapan mulai muncul? Ketika banyak orang menyebarluaskan bid'ah, dan ketika banyak orang bercerai-berai dari sesama muslim, bertengkar dengan sama muslim, tidak lagi bersatu, maka dimunculkan istilah oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan istilah gabungan ini ada dasarnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ada dasarnya, terutama dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, jadi para jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi boleh kita mengatakan ini sekolah sunnah, ini ustadz sunnah, tidak dilarang. Tapi kita harus adil, tidak boleh kita berlebih-lebihan memuji dan berlebih-lebihan dalam membenci. Bisa jadi beberapa dai sekarang belum kuat berpegang kepada sunnah, tiba-tiba nanti diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kuat memegang sunnah. Dan bisa jadi dai-dai yang sekarang kuat memegang sunnah, Allah cabut hidayahnya, akhirnya dia menjadi ahlul bid'ah, naudzubillahi min dzalik. Maka mengatakan ulama-ulama dahulu tidak faham realita sekarang adalah tidak benar. Mereka sudah membuat kaidah. Tadi kaidah ini sudah kita sebutkan, ad-dararu yuzal, kemadharatan itu wajib dihilangkan. Tapi kapan wajibnya? Ketika tidak muncul kemadharatan yang lebih besar. Saya beri contoh. Gara-gara tadi kita menegur anak kita yang merokok misalnya, kita tahu tiba-tiba anak kita sudah sekolah di sekolah sunnah, dia merokok, ketahuan kita. Berarti kan apa itu? Kana yakunu konangan, kan begitu ya. Jadi kana yakunu konangan, ketahuan kita. Bagaimana sikap kita? Ya, jangan pada saat ketahuan itu langsung kita damprat. Kalau kita tahu anak kita adalah tipe anak yang tidak suka langsung ditegur. Kalau anak kita tipe yang suka ditegur langsung, dinasihati pelan-pelan, jangan kasar. Assalamualaikum, Le, dari mana tadi? Kan dia masih megang rokok, pasti dibuang toh. Nah, kamu sekarang ngerokok ya, misalnya gitu. Pelan-pelan saja, nggak usah kelihatan emosi. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita tahu tipe anak kita tidak suka ditegur langsung, apalagi di depan teman-teman banyak, teman-temannya sekolah dia, langsung kita tegur dengan teguran yang keras, kita permalukan dia di depan orang banyak, maka madharatnya apa? Bisa jadi dia membenci kita, bahkan dia kabur dari rumah. Betul tidak para jemaah? Dan ini terjadi. Ya, beberapa santri itu kabur, hilang Pak, sampai berhari-hari, ada yang sampai belum ketemu sampai sekarang. Saya dulu pernah ya dilapori oleh seorang jamaah saya,
Jadi putranya itu di sebuah kota kabur, hilang, dan itu hampir setahun Pak baru ketemu. Setelah kita selidiki, orang tuanya kebanyakan seperti itu. Cara mensikapi anak yang berbuat maksiat, dia lupa bahwa kemadharatan itu dihilangkan saat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau menimbulkan kemungkaran yang besar, ingkari dengan hati saja. Kan begitu hadisnya. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dia rubah dengan lisannya, dia beritahu, dia nasihati, ya, dia tegur. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi, maka merubahnya dengan apa? Mengingkari dengan hati. Wadaka atau wadzalika at'aful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Tapi itu kita lakukan manakala kita tahu anak ini kalau ditegur langsung apa? Timbul kemungkaran yang lebih besar. Timbul kemungkaran yang lebih besar. Contoh lagi para jemaah. Saya kan pengasuh pesantren ya. Saya itu tahu ya, kan karena sering bergaul dengan orang itu tahu mana bibirnya perokok dan mana yang bukan. Bahkan jamaah itu saya bisa mendeteksi panjenengan tasih ngerokok, saya bisa ya. Pertama, saya akan mendekat ke dekat baju. Jadi bajunya perokok itu walaupun dikasih parfum tetap bau itu. Bagi yang tidak ngerokok itu sensitif. Saya sangat sensitif, Pak. Kadang-kadang saya kalau di dekat orang yang perokok tiba-tiba saya batuk-batuk sendiri. Sensitif ya. Ya, apalagi dia memakai bajunya tadi ngerokok berjam-jam, bau ya. Kemudian bibirnya juga terlihat. Bibirnya perokok itu kelihatan. Giginya perokok juga kelihatan. Tapi kalau saya tegur pada saat itu, dia tidak hadir di pengajian saya, madharat enggak ya para jamaah? Madharat. Biar dia ngaji walaupun sampai dia meninggal tetap merokok, kan itu maksiat. Ngaji itu baik ya toh? Daripada dia gara-gara kita tegur tidak ngaji lagi, madharat. Dia tidak dapat ilmu. Kemaksiatannya dirokok. Bukan bid'ah yang mukafirah, bukan kesyirikan ya toh? Bukan maksiat yang besar seperti zina, membunuh, merokok, Pak. Ya toh? Bukan saya sedang meremehkan tentang rokok, tidak. Saya berbicara mensikapi kalau ada santri kita, kemudian jamaah kita yang masih merokok. Tapi alhamdulillah gara-gara sikap kita yang begitu, tidak langsung tegur-tegur begitu, alhamdulillah jamaah-jamaah kita minimal di depan kita tidak merokok. Tapi nanti kalau sudah keluar agak ke jalan itu nyumet rokok. Saya masih punya jamaah begitu. Nggak apa-apa, ngaji terus saja dengan saya, nggak ada masalah. Nah, saya juga tidak menunjuk hidung juga ya. Nah, santri saya juga begitu. Santri Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi sampai detik ini masih ada yang perokok, Pak. Ustadz kalau mengetahui langsung emosi, ini dihukum aja Ustadz. Gak usah dihukum. Ya, biasa saja. Salaman, assalamualaikum, gimana Mas kabarnya? Begitu saja sudah dia dipanggil salaman itu sudah bingung dia. Padahal kita tidak ada niatan apa-apa. Jelas ini para jemaah. Nanti setelah adzan kita jelaskan lagi ya. Jadi kaidah-kaidah agama itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tapi kitanya yang belum paham bagaimana aplikasinya, tatbiknya, penerapannya bagaimana. Jangan salah dalam menerapkan, salah bahaya para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bapak-bapak yang jadi relawan pipanisasi itu dipuji oleh masyarakat. Wong sakmene akeh gene sing ngerokok katanya. Oleh masyarakat lho. Disediani rokok gak ada yang ngerokok. Iki wong sakmene akeh wong jenggoten iki lho sing cingkrang-cingkrang iki kok gene sing ngerokok. Padahal 1000 lebih, Pak. Nggak ada relawan yang ngerokok. Memang ada yang masih perokok, tapi kalau di depan temannya nggak ngerokok dia, kan sungkan ustadznya yang kono ya. Kadang-kadang saya juga muncul di situ ya kan sungkan dia. Tapi masyarakat tuh heran, kerja keras biasanya orang kerja keras Pak, itu leren apa istirahat, ngaso itu apa? Ngerokok Pak. Setelah makan, gitu. Sebab orang habis makan tidak merokok, pahit Pak. Bukan saya loh, katanya orang-orang. Saya tidak merokok sejak muda, pahit katanya, nggak enak. Wong bar sarapan orang ngerokok, gak enak. Sama dengan orang ngerokok gak ngopi itu juga gak enak. Ada hal yang kurang para jemaah. Sama dengan ibu-ibu itu makan kok tidak pakai kerupuk gak enak ya. Itu ibu-ibu para jemaah. Para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Golongan ini atau kelompok ini mereka tidak mau mengikuti nas-nas pernyataan para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab madhab-madhab mereka. Alasannya ulama terdahulu
tidak hidup bersama mereka di zaman mereka, tidak terlibat langsung dalam kehidupan mereka, tidak mengetahui apa problematika penyakit yang ada di masyarakat. Ini semuanya adalah bentuk perendahan kepada ulama-ulama terdahulu. Jadi para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, saya mau tanya sekarang, tolong dijawab dengan perasaan yang bersih, hati yang bersih, dengan jujur. Siapa yang lebih salafi? Imam Abu Hanifah atau Muhammad Yusron Mustafa? Siapa yang lebih salafi? Imam Malik bin Anas atau Syekh Al-Albani? Siapa yang lebih salafi? Imam Asy-Syafi'i atau Syekh Shalih Fauzan guru saya? Siapa yang lebih salafi? Saya tanya. Ya ulama madhab. Abu Hanifah itu masih bertemu dengan sahabat-sahabat kecil. Imam Malik bertemu dengan tabi'in, dekat sekali masanya dengan sahabat. Karena Imam Malik itu belajar dengan Nafi', Nafi' belajar dengan Ibnu Umar. Dekat sekali. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik belajar dengan Nafi', Nafi' dengan Ibnu Umar. Dekat sekali. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik dengan Imam Nafi', Nafi' belajar dengan Ibnu Umar. Dekat sekali. Makanya aneh di zaman ini, beberapa ikhwan-ikhwan kita bahkan da'inya tidak mau mengajarkan kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Matan At-Taqrib wal Ghayah, Al-Ghayah wa Taqrib, itu lebih dekat kesalafannya daripada kitab Al-Mulakhas yang ditulis oleh guru saya, Syekh Shalih Fauzan. Saya sedang tidak menjelek-jelekan Syekh Shalih Fauzan. Saya ingin menjelaskan bahwa jika Syekh Shalih Fauzan kita anggap salafi, maka Imam Syafi'i lebih salafi. Bisa difahami? Iya. Maka aneh. Bahkan yang aneh sekarang adalah kalau ikhwan-ikhwan membaca pengumuman di flyer, ada ustadz mengkaji kitab fikihnya madhab Syafi'i, langsung ustadz ini sudah mulai lembek katanya. Ini orang bodoh kuadrat namanya. Jahil murakab. Bodohnya kuadrat. Bagaimana orang menganggap lebih salafi dari yang salaf jelas-jelas hidup di masa salaf? Aneh bin ajaib ini di zaman ini. Maka sering saya sampaikan ini, tidak boleh seperti itu. Orang yang tidak belajar dari para salaf akan mengeluarkan statement yang aneh-aneh di zaman ini. Aneh-aneh pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, statement yang aneh. Akhirnya ada jamaah kita di zaman ini, dia tidak mau belajar dengan ustadz selain ustadz itu yang favorit bagi dia. Padahal Imam Malik murid salah satu dari muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu Muhammad bin Hasan namanya. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid dua yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Imam Malik belajar dari Muhammad bin Hasan. Lalu Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, kan murid dan guru tuh. Dan mereka berbeda pendapat. Faham tidak? Sehingga di sini jangan mempertentangkan. Kalau misalnya Muhammad Yusron Mustafa berbeda pendapat dengan guru kita, misalnya Ustadz Muhammad Anwar Zain hafizahullah, atau ustadz-ustadz yang lain, jangan dipertentangkan. Saya pernah mengundang Al-Ustadz Abu Jibrin, tahu ya, dari Surabaya. Langsung ditegur oleh seorang ustadz. Itu manhajnya tidak jelas Ustadz. Ya Allah ya Rabbi. Saya undang. Beliau, saya tanya, Ustadz Abu Jibrin, ana mohon maaf, tolong jelaskan, antum muridnya siapa? Saya lama belajar dengan Ustadz Aun Rafiq dan lebih lama daripada yang mentahdir beliau tadi. Jadi sejak muda, beliau sejak SMA sudah belajar dengan Ustadz Aun Rafiq, Abu Jibrin itu. Abu Jibrin kan ya, yang ngajar di sini yang agak sepul ya, bukan Ustadz apa? Abu Aslam bukan, Ustadz Abu Aslam yang gede, yang ganteng gitu ya. Yang ganteng beliau banyak, saya sedikit ya. Seperti itu ya. Ustadz Abu Jibrin lah yang agak sepuh itu ya, yang suaranya agak serak, sudah usianya di atas saya 2 tahun beliau. Saya sekarang mendekati 50, beliau 52 kurang lebih. Dan sama-sama kuliah di IAIN sama dengan saya. Beliau lulusan IAIN, saya juga. Tapi beliau tidak pernah mencantumkan gelar memang. Akhirnya anak-anak muda di zaman ini kalau tahu ustadz tidak bergelar langsung ditahdir. Yang lucunya tidak mau bertanya, beliau dulu belajar dengan siapa? Ini kan lucu bin ajaib.
Beliau lo belajar dengan Ustadz Aun Rafiq Ghufran LC. Lama, sejak SMA beliau belajar. Sampai Ustadz Rafiq terakhir ngisi di masjidnya Ustadz Abu Jibril, namanya apa masjidnya? Lupa, dari Surabaya. Saya pernah dikasih tahu masjidnya apa itu. Itu sampai detik itu masih belajar terus dengan Al-Ustadz Aun Rafiq Ghufran LC. Hafizahullah Ta'ala. Ya, jangan seperti itu. Jadi ini sekarang ini yang terjadi ya. Jadi ada sekarang ini bibit-bibit perpecahan di kalangan kaum muslimin di antara jamaah-jamaah pengajian. Para jamaah, kalau kita sesama orang ngaji sudah berpecah belah, apalagi dengan orang yang tidak ngaji. Terus kaum muslimin yang mana yang mau kita ajak bersatu? Kita ajak masuk surga bersama-sama. Ini tolong jangan disalahartikan omongan saya ini. Kita tetap melihat kemungkaran, kita ingatkan, tapi cara mengingatkan kemungkaran bukan dengan cara yang brutal, yang menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ada beberapa ikhwan kita bertengkar, yang satu pindah masjid, kemudian bertengkar terus, akhirnya yang satu tidak ngaji, yang satu juga tidak ngaji. Alhamdulillah. Boleh alhamdulillah saya, boleh alhamdulillah ala kulli hal. Nabi kalau dapat musibah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Kita masih diberi daya sunnah. Ini musibah di zaman ini para jamaah. Karena tidak memahami kaidah-kaidah agama, ya. Akhirnya masih unyu-unyu, ya. Cupu tapi mengaku suhu. Ini istilahnya. Saya harus ngerti istilah zaman now ini. Cupu mengaku suhu. Yang dihadapi lo suhu, Pak. Suhu sudah. Dia masih cupu belajar dari internet, dari Facebook, dari medsos, melawan suhu. Ya akhi, kasihani kepalamu. Kamu mau menanduk gunung. Ketika ada orang mau melawan Imam Bukhari, dikatakan Imam Bukhari itu ibarat Jabalul Hifd. Ini adalah bukitnya hafalan, gunungnya hafalan. Jadi kalau kamu melawan Imam Bukhari seperti kamu membenturkan kepalamu ke gunung. Mana yang menang? Ya kepala kita menangis, ya kan? Ya kepala kita yang menangis. Melawan Imam Bukhari, melawan Imam Syafi'i, aneh di zaman ini. Imam Syafi'i harus dikritik begini-begini. Kamu dulu saya kritik, bukan Imam Syafi'i yang saya kritik duluan. Kamu dulu saya kritik. Ya, bukan berarti saya sedang mengatakan Imam Syafi'i pasti 100% benar, tidak. Tapi tolong hargai ulama-ulama terdahulu yang kiprahnya perjuangan yang tidak ada mereka, tidak ada kita, Pak. Kalau mereka tidak mengajar dan berdakwah, entek aduh, tidak kenal Islam kita. Kalau mereka tidak menulis kitab-kitab, kita kenal. Murid-murid mereka menulis kitab, kita kenal Islam dari perjuangan mereka, para as-salafus saleh. Nah ini kembali kepada bagaimana memuliakan as-salafus saleh ya seperti itu. Ya. Jadi beliau di sini mengatakan, saya tambah sedikit ya. Fali'tidalu, maka sikap yang paling adil, yang pertengahan adalah al-akhdhu bi aqwalihim. Ini syekh ini. Syekh yang sering dituduh Wahabi ini beliau. Syekh Soleh. Beliau ini ya, Syekh Soleh ini adalah satu ya, bapak, kakek, buyut. Beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini canggahnya. Tahu canggah? Canggah tuh ya. Jadi di atas kita kan bapak, di atas bapak kita kakek, di atas kakek buyut, di atas buyut canggah. Terus udek-udek siwur, apalagi nggak apal saya. Iya. Jadi saya tidak hafal ya. Seperti itu. Jadi beliau ini mengatakan ya, bahwasanya seorang muslim harus bersikap adil, mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama madhab. Kemudian wa fahmu muradatihim, dan berupaya untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh mereka. Jadi belajar. Makanya ulama-ulama itu belajar di dasar. Dan Syekh ini, ya Syekh Soleh ini, beliau tidak hanya mempelajari madhab Hanbali, karena di Saudi itu madhab negaranya Hambali, tapi ala fahmi salafis soleh, cuman fikihnya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi beliau juga mempelajari madhab yang lain. Jangankan beliau, saya sendiri di Mekah belajar 4 madhab. Kita belajar kitab Bidayatul Mujtahid yang tulis oleh Al-Imam Ibn Rus ketika di kelas belajar di Mekah dengan para ulama Mekah. Jadi beliau lebih daripada kita, ulama-ulama besar mempelajari madhab. Dan beliau mengatakan
agar kita bersikap adil mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama madhab. Makanya antum ketik nanti ya, di Facebook ada, di YouTube ada, Syekh Doktor ya, siapa, Ahmad bin Ali Hudhaifi yang datang undangan dari pemerintah Indonesia ya. Itu di Masjid Al-Istiqlal, beliau membaca Al-Fatihah basmalahnya dengan jahar, ya tidak? Apakah beliau lembek, tidak lagi basmalah dengan sir? Bukan, beliau tahu di masjid ini basmalahnya dengan jahar. Indonesia madhab Syafi'i yang paling apa? Paling banyak pengikutnya. Makanya kadang-kadang ikhwan-ikhwan saya ingatkan, berapa ikhwan kuwaku, kunut subuh itu bid'ah, kalau imamnya kunut subuh kita nggak usah ikut, kita tangannya begini saja. Kamu ikut madhab siapa kalau saya begitu? Langsung. Jadi kalau ada ikhwan agak kuwereng itu tak kerengi ganti. Kamu ikut madhab siapa? Siapa yang menyuruh kalau imam kunut kamu begini? Siapa? Ulama dulu loh, bukan sekarang loh. Kalau sekarang saya bisa menyebutkan orangnya, ustadznya, da'inya. Tapi yang dulu siapa? Imam Ahmad menyuruh untuk ikut kunut. Dan pernah dilihat oleh murid-muridnya Imam Ahmad di belakang Imam Syafi'i berkunut. Padahal beliau mengatakan kunut subuh hadisnya dhaif, Imam Ahmad ya. Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan kalau imam kunut kamu ikut kunut dan kamu ikut baca amin. Syekh Al-Albani. Nah kita Syekh siapa? Syekh Google. Syekh Google. Jadi kita belajar kepada Syekh Al-Allamah Google rahimahullah. Al-Allamah Google rahimahullah atau hafizahullah. Ngeri. Jadi belajarlah berjamaah, terus ngaji terus ya. Jadi ngaji terus. Kalau tidak ngaji kita tidak paham nanti. Ya, mudah diumbang-ambingkan kita. Wa akhdhu ahkamihim, dan hendaknya kita mengambil hukum-hukum mereka, hukum-hukum para ulama mazhab. Wa ma'rifatu ma'akhidhihim, dan mengetahui atau mempelajari dari mana mereka mengambil hukum-hukum tersebut. Walakin akan tetapi yajibu an-nadharu, wajib untuk melihat fin nusus, pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Li'anna nususa, karena nas-nas itu wasi'atun luas. Tasa'ul azminata, nas-nas itu melingkupi seluruh zaman. Jadi Al-Quran itu selalu apa? Cocok di zaman kapanpun. Kapanpun juga Al-Quran selalu up to date, apalagi bahasanya itu relevan. Al-Quran itu As-Sunnah juga begitu. Tidak ada Al-Quran ini misalnya ayat ini sudah tidak relevan, tidak ada, selalu relevan. Kalau ada orang mengatakan tidak relevan, maka dia belajarnya kurang mendalam. Dalam bahasa anak muda sekarang, kurang piknik. Ya, gitu. Ya, piknikmu kurang, Mas. Piknik sing akeh di dalam mempelajari agama, belajar tafsir, belajar hadis, belajar syarahnya, belajar fikih. Ya, sekarang ini baru belajar di pesantren 4 tahun sudah mau menjadi ustadz besar, tidak bisa. Harus belajar lama, bertahun-tahun, berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal akhdhu bi kalamil ulama, dan mengambil perkataan para ulama, matlubun, itu hal-hal yang dituntut. Fi fahmi tilkan nusus, di dalam memahami nas-nas tersebut. Jadi untuk memahami nas kita harus mengambil apa? Perkataan para ulama. Fal Islamu, maka agama Islam itu wasatun, adalah agama pertengahan, fil madhabiyati, di dalam bermadhab. Ma baina mu'attilatil madhahib, berada di antara orang-orang yang ingin mentaktil, meniadakan madhab-madhab, menolak madhab. Jadi ada kelompok itu namanya Hadadiyah. Hadadiyah itu ada di negara Arab, tapi sudah dibantah oleh para ulama. Mereka minta supaya kitab madhab dibakar katanya. Kita buat madhab baru katanya. Ini madhab al-ngawuru wal ngladrau. Jadi madhab apa? Al-ngawuru wal ngladrau. Kalau kitab madhab dibakar, ini dia mau mencekoki kita dengan kesesatan, paham tidak? Nah sekarang misalnya, ya madhab itu kan mengambil dari sahabat, mengambil dari tabi'in. Lah kita lo tidak ketemu dengan tabi'in. Mereka ulama salaf ketemu dengan tabi'ut tabi'in, ketemu dengan tabi'in, tabi'in ketemu dengan sahabat, ditulis oleh mereka menjadi kitab-kitab madhab. Saya pernah bertanya hal yang mudah. Panjenengan bisa jawab? Saya tanya hal yang mudah, yang tidak susah.
duduk di dalam sholat, hayahnya ada berapa? Hayah ngerti? Hayah itu loh. Hayah itu belajar bahasa fikih, Pak. Baca bahasa fikih yang paling dasar. Hayah al-julus kam hayatul julus fil sholat. Ada berapa tata cara duduk dalam sholat? Siapa yang bisa? Tata cara duduk dalam sholat ada berapa? Ada yang bisa jawab? Lah, karena yakunu konangan. Kan gitu ya. Mohon maaf ya. Saya guyon tapi ini menyentuh ini dan sedikit mengkritik saya. Tak kerowitik entah ada ngaji bertahun-tahun ya. Ya. Sekarang ya, duduk itu ada duduk namanya al-iftiros. Bagaimana caranya duduk iftiros itu? Yaitu kaki kiri ya dibuka, telapak kakinya diduduki dengan pantat kita, kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya ke arah kiblat. Seperti duduk di antara dua sujud. Itu duduk namanya apa? Al-iftiros. Atau seperti duduk tahiyat awal, itu iftiros namanya. Duduk yang kedua apa, Pak? Baru tahu nanti apa? Tawarruk. Seperti duduk tahiyat akhir. Kaki kiri dimasukkan di bawah betis kaki kanan, dimasukkan ke bawahnya. Kaki kanan telapak kakinya tegak, jari-jarinya ke kiblat. Kalau bisa, kalau tidak bisa tegak, ini telapak kakinya begini, dibuka menghadap ke arah belakang. Jari-jarinya menghadap ke arah belakang kalau tidak bisa. Sudah dua. Apalagi? Duduk apalagi? Duduk tarobuk namanya. Nah, baru dengar? Berarti tidak ngaji Bulughul Maram. Nah, lagi karena yakunu konangan gitu. Ya itu tadi. Tarobuk itu apa? Duduk bersila, Pak. Jadi sholat itu boleh duduk bersila bagi yang sakit. Bagaimana bersila itu? Meletakkan telapak kaki kiri di bawah paha kaki kanan dan telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri. Duduk bersila kayak senang ini. Jadi sholat itu boleh begitu keadaannya. Yang ketiga, sudah keempat duduk apa? Al-iqa. Duduk al-iqa, yaitu jengkeng kalau kita ini. Bagaimana itu? Kaki didekatkan, telapak kaki lurus begini, jari-jari ke arah kiblat, kemudian kita duduk pantat kita pada kedua tumit. Tumit itu bahasa Jawanya apa? Tumit. Kencet. Ya. Duduk pada kencet. Tapi duduk ini, ini perlu dirinci nanti. Kapan kita boleh duduk iqa? Enggak sembarangan, tidak boleh nanti. Imamnya enggak iqa, kita iqa enggak boleh. Dan duduk iqa itu hanya untuk sholat sunnah dikala duduk di antara dua sujud saja, bukan pada tasahud. Sholat sunnah duduk di antara dua sujud saja. Nanti praktekkan. Ya, bukan sholat wajib, ya, dan bukan juga pada duduk tasahud, ya, tahiyat. Kalau duduk tadi iftiras, kapan duduk iftiras? Disunahkan saat duduk di antara dua sujud, saat tahiyat awal, dan sebagian ulama berpendapat di antara Imam Ahmad saat tahiyat pada sholat subuh atau sholat Jumat itu duduk iftiras. Kalau Imam Syafi'i duduknya tawarruk pada sholat subuh dan Jumat. Perbedaannya hanya itu. Nah, ini kalau dirinci banyak tidak paham madhab. Tapi ketika di medsos menjadi syekh medsos, ustadz hebat, ya, ini mulai harus dikritik ini teman-teman ini jamaah pengajian. Jangan berbicara, lebih baik kita menukil ya ucapan orang-orang yang terpercaya atau mengeser ceramahnya orang-orang yang terpercaya daripada kita ngeser ceramah kita sendiri yang tidak ngalor, tidak ngidul ya. Ada namanya dai Pak Gemblung dan seterusnya. Ya, namanya Gemblung, akhirnya Gemblung juga. Itu tidak boleh itu. Kalau tidak berilmu tidak boleh tampil. Ya, harus berilmu dulu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan babun al-ilmu qoblal qauli wal amal. Bab ilmu itu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Wa ma bainal ghulati, dan antara orang yang hulu fil madhabiyah, dalam madhabiyah. Bagaimana hulu? Itu dulu dicela oleh para ulama. Sampai dahulu itu sampai ya sebagian orang tidak mau menikah jika wanitanya beda madhab. Sampai begitu. Jadi misalkan ya calon istrinya madhabnya Syafi'i, dia Hambali, nggak mau menikah. Sampai seperti itu. Itu hulu namanya, berlebihan. Ya, berlebihan. Kemudian ada yang sampai, dan ini terjadi di Mekah. Kalau kami tahu, karena apa? Kita di sana. Terjadi di Mekah. Kalau imamnya Syafi'i dia tidak mau di belakang Imam Syafi'i dia cari masjid yang Hambali.
Kalau imamnya Hambali, yang Syafi'i tidak mau, cari masjid yang Syafi'i. Sampai seperti itu. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi sudah saya ajarkan ya, kalau panjenengan berpendapat kunut subuh sunnah seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka jika imamnya tidak kunut, jangan kunut sendiri. Kunut dewe. Jangan. Kenapa? Kan itu sunnah. Mengikuti imam wajib. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Sebaliknya, kalau panjenengan berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan atau tidak sunnah, lalu imamnya kunut, ikutku kunut. Jangan begini. Tidak ada dasarnya itu. Dasar yang kuat adalah kunut. Berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan Syekh Albani. Saya cukup menukil dua orang syekh ini. Imam Ahmad di zaman salaf, Syekh Albani di zaman ini. Sudah tidak terkalahkan itu pendapatnya. Kalau panjenengan punya pendapat lain ya nggak ada masalah. Kita kan negara demokrasi, beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting kan kita sering kan beda pendapat dan beda pendapatan. Kalau katanya Gus Ikdam, kamu mau sama dia, dia tidak mau sama kamu karena beda keyakinan. Kamu yakin kamu yakin dia mau, dia yakin tidak mau ya. Beda keyakinan. Sama beda pendapatan. Beda pendapat boleh Pak Barjuma? Boleh. Yang penting jangan sampai kita bertengkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengkaji kitab ini atas permintaan takmir Masjid Imam Syafi'i. Jangan sampai nanti Yusron malah ngaji ngono kuwi. Ini atas permintaannya supaya beliau tidak dituduh dan kita yang lulusan Saudi juga tidak dituduh kaku. Tidak ada yang kaku sebenarnya. Jadi lihat ini, Syekh ini beliau mengajarkan kepada kita untuk menghormati ulama-ulama terdahulu, ulama madhab. Dan kita banyak tidak belajar fikih madhab. Panjenengan kalau ingin belajar fikih madhab, ikuti Facebook kami, Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi. Setiap Sabtu malam Ahad saya ngaji kitab Matnul Ghayati wa Taqrib, yaitu matan Abi Suja dikenalnya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Itu matan paling ringkas dalam madhab Syafi'i, menggambarkan seluruh fikihnya Syafi'i dalam satu kitab tipis saja. Itu. Dan itu banyak faedahnya ya, karena banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh kita-kita di zaman ini, yang itu ditulis oleh para ulama di zaman dahulu kala. Demikian bisa disampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru liman ittaqa wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.